Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang setia. Terima kasih. Mari kita sembah Dia terus. Kita bawa puji-pujian kita, saudara. Sembahlah Dia di dalam hati saudara. Bawalah terus dengan puji-pujian dari hati, karena Tuhan sedang melihat kita. Dia melihat hatimu. Oh, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pertobatan terjadi di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami tetap memuji Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan membawa hati kami dengan kerendahan hati sujud di bawah kaki-Mu. Dan mau Bapa mendengarkan suara hati-Mu untuk kami. Biarlah Bapa, dengan ibadah kami ini, kami datang dengan membawa persembahan yang kudus, hati dan roh jiwa kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir di sini, Kau melihat hati kami, terpancarlah kehidupan, terpancarlah hati yang rindu, yang haus akan kebenaran firman-Mu, yang mau mendengarkan dan melakukan. Kami sambut Bapa dengan kasih kemurahan-Mu. Biarlah ibadah kami ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kau menyertai kami, Kau hadir di tengah-tengah kami, terjadi kemenangan. Pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin saudara. Amin. Amin, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya bersyukur teman-teman menyembah Tuhan dengan kerinduan hati yang menyembah, dengan ada yang meneteskan air mata, ada yang sukacita, ada kesembuhan, ada kemenangan, terjadi pertobatan dalam keluarga, dan hati saudara yang rindu, yang mau anak-anaknya bertobat, dan terjadi kegerakan roh Allah. Amin. Ya. Shalom saudara-saudari kasih Tuhan. Amin. Ya, shalom. Shalom. Oh iya. Jadinya. Sebelum kita mau sharing firman Tuhan, jadi kita membawa pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah dan menyanyi untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Bapa di surga. Pujiannya itu Yesus, padamu aku berseru. Jadi ini lagu yang bisa kenal lagu ini mungkin bisa bernyanyi dengan saya. Bernyanyi ya.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah di atas segalanya. Terpujilah di atas segalanya. Terpujilah di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan, Yesusku yang ku percaya. Oh, terpujilah Yesus, terpujilah Engkau, Tuhan dan Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Mulutku terus memuji nama-Mu, Tuhan segala raja, untuk selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Yesus. Kasih yang sungguh besar selamanya kan disembah. Haleluya.
Namamu Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Bapak. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, mungkin yang ada saudara-saudara yang kasih Tuhan mau sharing firman Tuhan. Sudah. Mari kita semuanya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, kita minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di kesempatan saat ini kami akan membaca firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini ya Bapa. Bapa, di kesempatan saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca firman Tuhan di saat ini, kami mengaku kami adalah orang berdosa. Kami buta tuli terlanjang, bahkan kami tidak mampu untuk mengartikan firman ini ya Bapa. Jangan biarkan kami menafsirkan firman ini dengan logika manusia kami, tetapi kami meminta dengan kerendahan hati kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang mengambil alih atas pembacaan firman Tuhan di saat ini, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian atas firman yang sebentar kami baca ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan di saat hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Daniel 12 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-13. Kita baca bergilir ya Bapak Ibu. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat yang kedua, lanjut. Ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 3. Ayat Silakan. Ayat ketiga, lanjut. Dan dan orang-orang orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Lanjut. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Lanjut. Enam. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Ayatnya yang ke-7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi.
Lanjut. 8. Adapun aku memang kudengar hal ini tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Tetapi itu pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Lanjut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Lanjut. Ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Lanjut. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. 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 ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di malam hari ini firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel 12 ayat pertama hingga akhir 13 menceritakan tentang akhir zaman. Dan kita melihat kitab ini juga terkait dengan Wahyu 5, kitab yang dimeteraikan anak domba itu. Yang di sini juga di ayat yang keempat, dia menyatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Yang dikatakan di sini kita sudah lihat sekarang ini dari kita sudah mengikuti dari mempelai kan, di ayat 1 itu, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang sebelum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yang disebutkan dengan dalam kitab ini itu yang kitab kehidupan, ketika siapa punya nama-nama yang terdapat dalam kitab kehidupan itu, sekarang ini sudah terjadi di
zaman ini, yang di akhir zaman ini kan waktu akhir zaman Bapak Ibu, dan banyak hal yang tertulis dalam kitab Daniel 12 ini sudah tergenapi Bapak Ibu, sudah tergenapi. Bahkan ketika siapa-siapa punya nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, bahkan itu mereka pun akan tanpa sadar, kita dari ujung bumi ke ujung bumi, dari barat utara, kita tidak tahu siapa-siapa, tapi ketika Tuhan mengumpulkan, bahkan tanpa sadar kita saling mengenal, saling tidak mengenal, tapi itulah Tuhan. Tuhan membawa kita, dan kita walaupun dari Jawa, Ambon, Papua, bahkan di luar negeri pun kita tidak kenal, tapi puji Tuhan kita secara tanpa disadari kita bisa kenal satu sama yang lain Bapak Ibu. Dan di ayat yang kedua juga, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tertidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehidupan kehinaan dan kengeringan yang kekal. Itu sudah itu yang dinyatakan tuh sudah menghadap Bapa, itu di hari penghakiman Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah meninggal pun dibangkitkan seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah meninggal pun berbahagialah. Orang-orang yang meninggal itu yang itu hidup mau melakukan kehendak Bapa, hidup dengan kasih, hidup dengan kerendahan hati, maka semua itu diperhitungkan Bapa. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang hidup yang tidak menyenangkan hati Bapa, maka mereka mendapatkan siksaan yang kekal. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu bisa menyadari kalau ayat yang ketiga ini, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Bapak Ibu. Yang dikatakan bijaksana ini ketika kita mendengar suara Roh Kudus itu, dan kita tidak menghujat pekerjaan Roh Kudus, sudah nyata dalam kita punya kehidupan saat ini Bapak Ibu. Cahaya kemuliaan Bapa itu ada dalam diri kita masing-masing. Bahkan Bapa memakai tubuh-tubuh kita, bahkan itu malaikat memakai tubuh-tubuh Bapak Ibu, saudara-saudara. Seperti itu, akhirnya kita tanpa sadar, dan bahkan kita tidak membayangkan kita punya kehidupan ini seperti apa. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang kita hadapi sekarang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan dimeteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bapak Ibu, ayat firman ini, ayat keempat ini firman ini menyatakan harus dimeteraikan, untuk suruh Daniel untuk meteraikan. Berarti kitab ini dimeteraikan, itu artinya tidak bisa membukakan, hanya Bapa saja yang membukakan di akhir zaman. Nah, kitab-kitab yang dimeteraikan saat-saat ini sudah dibuka, makanya kita bisa mengerti ketika itu yang di ayat yang ketiga, orang-orang yang bijaksana akan mengerti
orang-orang bijaksana yang akan mengerti. Bahkan yang di ayat, kalau tidak salah di ayat yang ayat ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Seperti itu Bapak Ibu. Di firman di ayat yang keempat menyatakan ayat 4, ayat yang ke-10 itu yang menyatakan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ketika kita menyampaikan hal-hal yang kitab yang bahkan kita sudah menjelaskan bagi saudara-saudara kami, kalau kitab yang dimeteraikan itu Tuhan Yesus sendiri yang akan membukakan. Dan saat ini Tuhan Yesus sendiri ada di tengah-tengah dunia ini untuk membukakan, tapi mereka tidak percaya. Itu saya tidak tahu ya Bapak Ibu, dan mau dibilang juga, mau bilang mereka orang fasik juga, itulah kenyataan hidup Bapak Ibu. Itulah yang sudah ditertulis dalam Alkitab. Kalau orang-orang fasik tidak akan mengerti. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya orang-orang bijaksana yang akan mengerti. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kitab yang dimeteraikan ini tidak ada satu orang pun yang bisa membukakan. Hanya Tuhan Yesus yang membukakan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di saat ini pun firman-firman itu sudah dibukakan. Contoh, kita juga tidak tahu nanti kita punya tubuh ini bercahaya seperti itu. Bahkan di firman pun ada 7 warna yang harus kita lihat. Bahkan kita tidak tahu Ibu, bahkan contoh saja corona. Kita juga tidak tahu kalau corona itu menunjukkan kita akan menerima tanda itu, tanda binatang itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bijaksana saat itu, berarti kita juga seperti mereka yang menerima tanda binatang itu. Tetapi kasih Tuhan itu selalu ada buat mereka ketika mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan di malam hari ini, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan tentang firman di malam hari ini. Ya, itu saja. Mungkin Bu Memi yang bisa tambahkan. Saya dalam posisi mendengar dulu, Bu Margaret. Pak Josi, shalom Pak Josi. Tapi Cenorina, ya puji Tuhan ya. Masalah sih bukan menambahkan saja. Kita akan sharing. Ini kan firman Tuhan yang sudah dibaca semua. Karena Daniel ini kan ya dan amin. Jadi sedang digenapi. Bagi siapa yang menganggap. Suara saya dengar nggak ya? Jauh-jauh ya? Dengar. Iya, Bucan. Dengar Bucan. Maaf kami rasa. Ya, Daniel ini kan digenapi sampai di Wahyu 12. Di sini tadi teman-teman bacakan tentang Daniel yang terakhir.
12 kan, sampai ada malaikat Mikael pemimpinnya, dan sampai di Wahyu ini, di Injil juga ada. Saudara, saya mengambil firman Tuhan yang ayat yang kedua itu bagi saya yang emas, banyak yang tertidur. Kan sesuai dengan kesaksian saya tadi minggu toh. Ini sharing saja Bu Mini. Kalau saya ngomong jangan dinaikkan ya. Gitu. Tolong jangan Naikkan ya. saja. Hanya ini saya mohon. Hanya Bu Olive saja. Ini saya bagi rahasianya. Nah, tadi kan Olive sudah menjelaskan. Itu bukan hanya penjelasan, itu hikmat yang kita tangkap masing-masing. Jadi kita ini kan sebenarnya punya kayak pengetahuan. Itu berasal dari hikmatnya Tuhan Yesus. Jadi Bu Mini potong saya ya. Yang tadi kan memang saya ada juga dengan untuk aja Olive hati ini Olive. Jangan loh. Ini cenderina Olive saja. Kumohon. Nah, di sini ayat yang kedua itu tadi siapa yang membaca? Siapa yang baca tadi ayat kedua? Saya mendengar. Siapa ya? Ayo ngaku. Saya. Siapa yang baca kedua? Oh, Ibu Pak Edi. Nah, Ya. itu dibaca. Bapak simpan saja dulu ya. Terus yang wahyunya yang ini wahyu yang ketujuh. Siapa yang membaca bajunya yang bersih lenan tadi? Itu di wahyu juga. Siapa yang tadi yang baca? Memang betul ada di Wahyu juga, Ibu Cah. Itu siapa yang baca tadi? Tidak tahu Bu Siapa Cenderina yang ya. baca? Nah, ini bajunya dia kan menjaga dari jubahnya tadi ya. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas ayat. Iya, siapa yang baca tadi? Tadi siapa yang baca ya? Oh, dia bukan yang baca ayat 6 sama 7 ini sama. Nih. Kain lenan juga yang ada di sebelah atas ayatnya itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Dan sampai ayat 7 juga tentang di sini ada pakaian kain lenan. Itu kan jubah orang-orang kudus. Iya. Orang-orang yang percaya, pengantin-pengantinnya, mempelai-mempelainya, Pak Edi, punya jubah baju putih. Nah, di situ juga ada wahyu. Di sini saya ambil wahyu 7 ya. Di sini wahyu 7 ayat 14. Ada juga wahyu 12 ayat ke-7. Saudara boleh buka. Kita buka di sini. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya, haleluya. Masih ada yang menyembunyikan dosa. Bahaya saudara, saya sudah sampaikan. Ini detik-detik terakhir. Jangan sampai menyimpan dosa yang tersembunyi belum dibereskan. Iya, mungkin Pak Cusi mau lanjut ya. Saya serahkan sama. Iya. Tolong Yosua, tolong. Saya bongkar saja ini Yosua. Nyambung saja ya dengan iman Yosua. Ajarin mati-matir. Jadi itu sudah semua terpulang dari kita punya pribadi masing-masing, mulai koreksi diri masing-masing, lalu ada hati yang menyimpang segala sesuatu, ayo kita bakar ukupan itu, bakar dosa itu. Iya. Kita datang untuk Tuhan, datang untuk Bapa, lalu kita duduk di kaki Bapa, nangis untuk Bapa. Mengaku semua segala dosa kita, bukan mengaku buat saya atau Bu Esther atau buat Bu Margaret, tidak, mengaku untuk Bapak seperti itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, boleh saya saya keluar dulu soalnya HP saya nggak bersahabat. Mungkin Pak Josi lanjut. Tadi ngomong sama Pak Josi. Ya, dadah. Makasih Hujan. Di live kayaknya. Ya, Tuhan Yesus. Ya, terima kasih.
Terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya hanya sebagai teman. Ya, Ya. shalom, shalom. Shalom. Bagaimana matikannya nih? Shalom, Iya, Bu Margaret. ya, Ya, shalom. itu Bapak Ibu, apa yang di mata saya itu yang Bapak kasih tahu. Harus kita benahi diri kita masing-masing, lalu kita datang untuk Bapak. Jadi jangan simpang segala sesuatu yang belum mengampuni, harus mengampuni, ya harus. Mengampuni itu bukan berarti kita mau tunduk buat orang itu, tidak. Tapi kita mengampuni untuk mau memandang Bapa, kita mau merendah untuk Bapa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan saja dosa-dosa yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Masih tersimpan, ayo seperti itu Bapak Ibu. Apa dong buat Tuhan toh? Gitu, terima kasih Bu Chan Olivia. Itu sudah. Jadi kalau orang tidak sama ya sudah, cabut dari situ karena Makanya Bu Chan, Tuhan aku sudah suka sendiri sudah berdoa, memisahkan. aku suka cabut-cabut. Aku suka cabut-cabut, misalnya siapa yang ada masalah gitu di dalam doa, aku cabut-cabut kayak perang gitu. Maksudnya apalah yang menjadi kesusahan kita gitu, kita tempur pokoknya, harus biar semua berjalan ya kan, semua berbahagia supaya bisa melayani Tuhan tanpa beban kita gitu, beban kita tanggalkan aja gitu, karena berat kan kalau mau perang bawa beban sendiri, berat kan. Jadi saya suka gitu kalau dengar orang ada kenapa dia, saya suka berdoa, cabut-cabut Tuhan, Tuhan Engkau berkuasa, jadi suka begitu gitu kalau berdoa. Sampai kita anak suka begini, ini nih nanti kalau tangan kanan Tuhan, so berdoa hati-hati ngikut. Padahal anak saya ini nakal. Maksudnya suka ngelawan. Tapi kalau dia itu hati-hati ini kalau tangan kanan Tuhan. Karena kita suka menjadi terbeban gitu ya. Misalnya masalahnya Pak Edi, aku terbeban, Pak Yosi, mamanya ya kan, Bu Chan Lorina ya kan, buat Pak itu aku terbeban gitu. Aku sebut di dalam doaku ya, biar kita terlepas gitu supaya kita lebih Tuhan, kita mau diapain ya kan, maksimal gitu toh. Itu sudah. Betul sekali. Karena orang tuh bang saudara, orang saudara aslinya sayang orang. Tuhan tuh kirim saudara-saudara tuh dari barat, timur, selatan. Terima kasih. Makanya kita kan tidak dapat tahu tuh firman itu ya, dan amin. Akan mengumpulkan aku tongkat orangnya. Terus dari ujung, timur, barat, selatan, utara, barat, daya, semua untuk kumpulkan. Semua segala mata angin. Iya. Nah, baru kita baru kenal. Iya ini ya. Bapak dari kota mana? Bapak dari negara mana? Iya. Bodok-bodok. Maksudnya bagaimana itu? Di kerajaan 1000 tahun begitu maksudnya? Tidak, yang sekarang ini terjadi ini. Oh. Kalau sudah di kerajaan 1000 tahun, kita tidak baku tahu lagi siapa kamu, siapa saya, tidak tahu lagi itu. Kita baku tahu kenal lagi. No, kenal Pak Edi. Kata orang Saturo, jadi bak kenal. Iya tuh Bu Chan Olivia, orang baku kenal toh. Karena orang Saturo. Sudah. Iya, ini sejam berapa ini? Wah, jam 4 tidur. Terima kasih Bu Chan Olivia buat pesan-pesan berkatnya, Pak Yosi, Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Mimpi malam. indah. Malam. Sampai jumpa lagi besok. Yuk. Iya.